Startup Make It Happen. Halo dan selamat pagi Startup People. Kembali bersama dengan Putri Maharani tentunya di Startup Klinik RBTV yang bisa teman-teman saksikan setiap hari Rabu pukul 9 hingga 9.30 pagi. Dan tentunya kami juga akan memberikan informasi mengenai startup terbaru setiap minggunya maupun juga tips-tips nih mengenai startup. Dan kami juga mengundang teman-teman semua untuk bisa bergabung di 0274 44776666 atau bisa langsung DM di Instagram @rbtv_jogja dan juga menyaksikan melalui live di YouTube RBTV Jogja. Dan senang sekali pada kesempatan pagi hari ini ya Putri bisa berbincang bersama dengan Mas Muhammad Adnan Rizky Isanjaya selaku CEO di Creative Indonesia. Dan kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Halo Kak, pagi. Selamat pagi, Mas Adnan, apa kabar? Alhamdulillah Kak, sehat. Alhamdulillah sehat Gimana? ya. Oke, ini masih melakukan segala kegiatan di rumah aja berarti, Mas? Bener banget Kak. Jadi udah hampir 2 tahun ini ya, Iya. Gigi di rumah aja. Oke, Mas, ini kan kita mau membicarakan ya sesuai dengan judul tema kita pada pagi hari ini yaitu adalah perjalanan merintis sebuah startup saat menjadi mahasiswa gitu ya. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke tema itu karena kan melihat sekarang juga startup ini lagi naik banget gitu ya Mas ya. Teman-teman juga mungkin pengen banget nih pengen bisa running startup seperti apa. Tapi mungkin kita bisa membahas terlebih dahulu dari The Creative Indonesia gitu ya. Ini Mas Adnan selaku CEO-nya mungkin boleh menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih sebenarnya Mas The Creative Indonesia? Oke Kak, baik. Jadi mungkin dari sejarahnya dulu nih. Jadi Dekreatif itu kita mulai merintis di tahun 2020. Nah, di tahun 2020 kita buat model bisnisnya dulu. Selanjutnya tetap ada kegagalan, terus kita lihat lagi waktu itu di awal-awal COVID ya. Mm-mm. Nah, awal COVID kita lihat market. Nah, di daerah saya, jadi Dekreatif ini hadir di daerah Lampung. Oke. Jadi di Lampung ini belum banyak nih digitalisasi para UMKM. Jadi basicnya Dekreatif ini eh, startup all-in-one untuk para UMKM. Mm-mm. Momen-momen pandemi ini lihat tidak ada layanan di mana layanan pesan antar gitu Kak. Oke. Mm-mm. Di waktu pandemi banyak orang yang terpapar, terus butuh obat-obatan, butuh Mm-mm. makanan. Cuman permasalahannya nggak ada yang bisa nganterin untuk sampai ke rumahnya. Oke. Akhirnya Dekreatif memberanikan diri Mm-mm. untuk memberikan layanan delivery. Nah, jadi utama dari Dekreatif itu layanannya itu delivery food. Mm-mm. Jadi kita namakan di shop. Nah, di situ kita hadir untuk pertama untuk ngantar makanan, terus obat-obatan. Sampai ke sini perjalanan waktu itu full makanan semua. Jadi di Lampung itu masih banyak eh, orang-orang yang membutuhkan nih, apalagi kalangan mahasiswa atau anak-anak muda generasi Z dan generasi milenial yang eh, males namanya keluar, Iya, betul. pinginnya instan aja gitu. Jadi akhirnya buat kita delivery food. eh, dari situ sampai sekarang masih berjalan. Eh, Akhirnya kita menambah layanan. Mm-mm. Jadi oh eh, di shopnya, kira namanya di shopnya ini udah aman. Coba kita buat market baru lagi. Nah, jadi layanan baru lagi itu memanage para UMKM Iya. untuk kayak ngelola media sosial, terus eh, biasanya UMKM yang udah agak besar punya marketplace. Nah, dia nggak ada waktu nih untuk kayak upload, ngatur ininya dan lainnya. Nah, itu kita selaku admin di UMKM tersebut gitu. Oke, jadi memang awal mulanya berangkat dari kondisi pandemi gitu ya Mas ya, permasalahan memang Iya. teman-teman di daerah Lampung tidak bisa nih untuk mengorder makanan maupun juga obat-obatan seperti itu ya, sehingga hadirlah Mas Adnan ini membawa The Creative Indonesia gitu ya, dan sekarang juga berkembang untuk istilahnya memanage sosial media dari para teman-teman UMKM seperti itu ya Mas Adnan ya.
Iya, benar Kak. Kan Wow, luar biasanya biasa sekali. UMKM misalnya kayak Instagram nggak bisa ngatur, mungkin nggak ada waktu ya. Namanya biasanya UMKM ini lebih banyak ke ibu-ibu nih. Ibu-ibu kan Betul. yang ngurus anak, ngurus suami, Iya. bersih-bersih rumah. Nah, kita hadir juga di situ untuk ngebantu. Jadi kita buat iklannya, produknya mereka, kita branding kembali gitu. Terus itu eh, kita lihat juga ke desain kemasan. Biasanya UMKM ini kemasannya benar-benar sangat sederhana, kurang menarik lah ibaratnya kalau kita jualnya di marketplace besar mungkin orang kurang melirik karena kemasannya, karena orang pertama ngelihat pasti pakaiannya dulu nih. Oke, betul sih. Ya kalau misalnya melihat sesuatu barang untuk diperjualbelikan otomatis pasti melihat daripada packagingnya dulu begitu ya Mas ya. Ini berarti Ya Mas benar dari Kak. tim The Creative Indonesia juga membantu teman-teman UMKM yang menjualkan barangnya gitu ya di sosial media juga membuat mendesainkan packagingnya seperti itu ya Mas ya. Oke. Kalau Ya, melihat jadi seperti dari ya. Oke. Kalau melihat dari perjalanan tema kita pada pagi hari ini, Mas, perjalanan merintis sebuah startup saat menjadi mahasiswa ini, banyak sekarang juga teman-teman mungkin yang istilahnya FOMO gitu ya, kayak waduh pengen banget nih punya startup gitu. Tapi gimana sih Mas sebenarnya kalau misalnya kita masih mahasiswa gitu dan mahasiswa itu kan pasti fokusnya banyak ya, kita harus kuliah gitu. Belum lagi nanti masih banyak tugas, skripsi dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian pengen untuk running bisnis juga startup. Nah ini kalau dari Mas Adnan sendiri seperti apa Mas? Apa yang harus dilakukan pertama kali gitu untuk mempersiapkan para mahasiswa ini untuk biar lebih ready gitu? oke Kak. Ini dari pengalaman pribadi mungkin ya Kak. Eh, Boleh? Mungkin hal utama bagi mahasiswa yang ingin membuat startup pasti manage waktu. Jadi harus Betul. bisa Ya. olah waktu-waktu ya dari kuliah, mungkin ada praktikum dan seterusnya. Nah itu kita harus kloterin nih waktu ini harus ngapain gitu. Udah manage waktunya mungkin hal umum lagi kayak buat ide bisnis, itu bisnis model. Nanti baru nih ngenalin startupnya nih tentang apa tujuannya gitu kan di sosial media. Yang terakhir mungkin riset lah. Nah itu hal-hal umum lah di bagi mahasiswa, mungkin banyak mahasiswa yang tahu. Nah, kalau hal yang paling berat ini hal utama yang paling berat untuk ngebangun startup mahasiswa yaitu modal, Oke. itu selanjutnya Betul. Ya. fasilitas, terus mungkin tim dan pasar. Nah, Oke, berarti memang tadi ya modal, kemudian targetnya juga pasar gitu ya Mas ya. Nah ini ya kalau melihat dari gimana nih kalau misalnya melihat dari pengalaman Mas Adnan sendiri gitu ya, modal ini kan menjadi salah satu hal yang pastinya sangat diconcernkan anak-anak mahasiswa gitu. Nah ini apa sih yang harus mereka lakukan? Apakah mereka harus membuat sebuah ide model ide bisnis dan lain sebagainya yang memang nanti bisa dipresentasikan ke siapa seperti itu atau bagaimana Mas? oke Kak. Eh, ya sebenarnya sama, kita juga bakal membuat namanya pitch deck ya untuk mempresentasikan kepada mungkin investor. Cuman modal utama kita sebenarnya itu foundernya sendiri Kak. Oke. Nah, founder sendiri ini mungkin lebih challenge lah. Oke. Kalau foundernya sendiri udah merasa nggak bisa, nggak percaya diri, nah mungkin itu pasti bakal terpengaruh sama ke tim-timnya. Itu modal utama. Oke. Kembali lagi paling kalau masalah bisnis, fase mahasiswa itu eh, banyak sekali yang bisa diperoleh. Mungkin salah satunya dari acara Kemenstrek, Kementerian Ristek, terus penelitian, PBBT, terus ada CBBT, terus itu dana hibah. Oke. Nah itu fase-fase mahasiswa tuh itu akses bagi mahasiswa lah Kak. Itu Oke. kalau umum tuh jarang yang bisa lolos di itu gitu. Karena itu hanya bisa diakses oleh kampus gitu Kak. Oh gitu. Jadi memang ini
kampus istilahnya bisa menyediakan juga gitu ya, istilahnya untuk mahasiswa-mahasiswanya yang pengen memang running startup seperti apa untuk mencari tahu informasi ya. Jadi ada CBBT, ada PPBT gitu ya, yang kira-kiranya nanti bisa untuk mempresentasikan model bisnisnya seperti apa gitu ya Mas Adnan ya. Oke. Ya benar Kak. Jadi Dekreatif pun hadir ya mengikuti dana hibah dan event-event berikutnya gitu dari pemerintahan. Mungkin kalau dari swastanya itu ada Astra, Oke. terus dari Telkom itu ada namanya Indigo. Kalau mau naik kelas internasional itu ada Hyundai Startup Challenge. Nah, Wow. kita bisa juga ikutan di situ. Jadi memang harus pinter-pinternya mahasiswa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan maupun juga komunitas-komunitas startup kayak gitu ya Mas ya. Nah ini kan tadi juga Mas Adnan informasikan nih bahwa memang sebenarnya founder itu tuh memang apa istilahnya krusial sekali atau penting sekali dalam startup ini gitu. Nah untuk memilih timnya sendiri nih waktu itu Mas Adnan seperti apa gitu kan, karena kadang-kadang kita nggak bisa untuk langsung mengambil banyak orang gitu ya, kayak satu orang in charge satu gitu misalnya, apalagi masih awal-awal gitu kan. Nah ini seperti apa nih Mas Adnan ketika waktu agar istilahnya saling menguatkan satu sama lain dalam timnya, karena kan sebenarnya tim itu juga sangat penting sekali ya dalam startup gitu Mas. Oke Kak. Nah ini memang banget benar-benar penting sih namanya tim. Jadi kalau nggak satu visi mungkin bakalan pecah lagi. Untuk dari Dekreatif sih, dari saya sendiri selaku founder untuk mencari tim, cari orang-orang terdekat dulu Kak. Okay. Jadi mungkin circle kecil dulu lah kita ajak. Terus masih nggak mau nih karena kayak orang baru kan apa sih startup gitu. Iya. Masih banyak nggak kenal, terus ibaratnya startup itu kan jangka panjang banget gitu kan, nggak langsung kita bisa profit gitu. Betul. Jadi kita cari orang sekitar dulu satu, kita percayain dulu deh. Kita bakal kedepannya kita kasih kejelasan gitu, namanya ada quarter gitu kan. 5 tahun ke depan kita bakal seperti ini gitu. Nah itu sih mungkin cara mencari tim. Oke. Yang jelas di awal rintisan jangan sampai kita kebanyakan rekan-rekan tim gitu. Karena nanti pembagian tugasnya itu sangat-sangat bingung, lebih baik dikit tapi job desk-nya double-double gitu kan. Tapi jelas dan sama-sama satu visi misi seperti itu ya Mas Adnan ya. Oke Mas Adnan, nanti kita akan kembali lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi, masih ada satu segmen ini, jadi buat teman-teman juga startup ya yang mau bergabung. Setelah ini kita akan jeda terlebih dahulu, jadi tetap bersama kami tentunya di Startup Clinic RBTV. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Ram Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Memakai masker di setiap kegiatan. Cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Sedia hand sanitizer di setiap aktivitas. Dan selalu jaga jarak. Lindungi diri dan tetap patuhi protokol kesehatan. Topik yang menarik dan juga kekinian akan dibahas dalam program Obrolan Pagi, mulai dari ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, hingga kesehatan. Obrolan Pagi menyapa Anda setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RBTV Asli Jogja.
Startup People, kita masih bersama di Startup Clinic RBT TV bersama dengan Mas Muhammad Adnan Rizky Isanjaya selaku CEO dari The Creative Indonesia, membicarakan mengenai perjalanan merintis sebuah startup saat menjadi mahasiswa. Tadi juga Mas Adnan sudah bercerita sedikit ya mengenai pengalaman-pengalamannya, dan penasaran juga nih Mas Adnan gitu kan, karena tadi kan juga ibaratnya tim, kemudian modal dan juga target pasar ini kan juga merupakan hal yang sangat penting sekali. Nah, untuk membahas mengenai target pasar nih Mas, ini seperti apa? Karena kan kadang-kadang ada yang lagi hype nih, misalnya kayak misalnya pandemi gitu, lalu orang-orang pada istilahnya mungkin membuat aplikasi biar bisa memilih obat dan lain sebagainya, katakanlah seperti itu. Tapi mungkin bukan itu yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat di sekitarnya dia gitu. Nah, ini bagaimana caranya, apalagi mahasiswa gitu ya, untuk bisa benar-benar meriset gitu. Oh, kira-kira memang inilah solusi dari permasalahan yang ada yang memang dibutuhkan sama orang-orang. Ini bagaimana Mas Adnan? Oke Kak, itu ya mengenai target pasar. Yes. Kalau dari target pasar yang indikatif nih, dulu indikatif ini seperti ini Kak. Kita kita buat ide dulu nih. Ide pertama, idenya apa, terus tujuannya ke siapa, marketnya ke siapa gitu. Nah, setelah ketemu semua poin-poinnya, coba kita tanyain langsung ke aktor pertama kita. Kalau dedikatif kan UMKM. Iya. Coba tanya dulu deh, UMKM ini permasalahan yang paling berat tuh di mana dan pingin apa? Oke. Dan tadi kita layanan pesan antar. Oh, kita buat dulu nih poin-poinnya. Terus kita tanyain lagi ke 2 atau 10 UMKM lagi, tanya apakah sama dengan poin yang pertama atau enggak gitu. Jadi jatuhnya kayak kuesioner ya kayak. Oke, jadi memang mengambil data atau meriset istilahnya responden sebanyak-banyaknya itu jadi jauh lebih baik gitu ya kayak ya Mas ya. Jadi kita bisa tahu sebenarnya teman-teman dari UMKM itu yang diperlukan apa sih gitu ya. Iya benar Kak. Oke. Dan biasanya mahasiswa ini kebanyakan nih, karena banyak rekan-rekan juga para startup di kampus, jadi lebih ke asumsi pribadi gitu. Oke. Nah itu yang disalahkan seperti itu gitu. Oke, jadi biasanya karena aku punya permasalahan ini nih, kayaknya orang-orang juga punya deh permasalahan yang sama gitu ya. Nah, iya seperti itu Kak. Oke, ini jadi bener-bener ya buat teman-teman ya yang pengen running startup, apalagi sekarang masih mahasiswa, harus perlu benar-benar ditekankan ini jangan sampai solusi ini adalah asumsi pribadi seperti itu ya Mas Adnan ya. Ya benar Kak. Kadang ngisi kuesioner pun misalnya kan ada yang pakai sekarang karena online susah ketemu dengan langsung pakai form, cuman akhirnya nggak tepat sasaran nih, harusnya ke UMKM malah disebarnya ke mahasiswa, kan ini sangat beda banget gitu. Nah itu juga hal-hal yang krusial lah bagi mahasiswa kalau untuk membangun startup gitu. Oke, karena kan pengennya juga startup ini pasti long last gitu ya Mas ya. Ini benar-benar bisa menjadi sebuah solusi dari permasalahan yang ada seperti itu ya Mas ya. Lalu untuk fasilitas-fasilitas nih Mas nanti yang akan didapatkan oleh mahasiswa juga seperti apa Mas? Oke. Biasanya nih, ini harus bukan biasanya sih, umumnya. Karena tahun lalu tuh Menteri Ristek Diktil kalau nggak salah itu mendorong setiap kampus memiliki ruang-ruang inkubasi bisnis. Nah, Oke. Jadi mahasiswa nih yang pingin banget mulai untuk bisnis bisa nih ikut-ikut, entah itu ada kelasnya atau biasanya itu komunitas gitu di kampusnya. Jadi jadi setiap kampus ini sekarang harusnya punya inkubasi bisnis sendiri-sendiri gitu Kak. Nah, kalau kita nonton drakor startup itu namanya sandbox. Nah, Yes. jadi kampus-kampus teman-teman nih di Jogja maupun di sekitarnya itu pasti ada nih namanya sandbox. Cuma namanya beda-beda. Kayak misalnya di Amikom itu ada Amikom Business Park gitu. Yes. Terus UGM ada Creative Up. Kalau di komunitas saya itu komunitasnya komunitas startup. Nah seperti itu sih kayak yang harus mahasiswa kalau ingin buat tuh kita ikut. Oke.
Jadi harus benar-benar ikut gitu ya, harus benar-benar istilahnya mencari tahu sendiri juga. Karena kalau misalnya kita nggak cari tahu juga dapat informasi dari mana gitu ya Mas ya. Oke. Ya, benar Kak. Biasanya setiap fasilitas tuh ngadain namanya kayak bootcamp, terus ya kelas-kelas gimana buat startup, jadi ngitung market dan lain-lainnya gitu. Atau kalau misalnya udah pernah diinkubasi di dalam kampus, pengen keluar nih, ada itu yang swasta kayak 1000 startup digital yang terkenal, ada Kubik, nah seperti itu sih Kak. Oke, wow, ini sangat memberikan informasi sekali nih buat teman-teman yang pengen running startup gitu. Jadi mungkin bisa langsung tanya dulu ke kampus-kampusnya sendiri karena biasanya pasti ada seperti itu ya Mas ya. Untuk pemerintah membuat program yang istilahnya tuh mahasiswa-mahasiswa juga bisa untuk ikut mengembangkan startup gitu ya. Nah, ini untuk prosesnya Mas Adnan gitu, dari Mas Adnan pertama kali gitu kan istilahnya mencetuskan ide sampai dengan akhirnya terbuatlah The Creative Indonesia ini prosesnya termasuk lama atau bentar sih Mas? Dan prosesnya tuh apa aja yang mungkin akhirnya Mas Adnan ini pernah lewati gitu? Prosesnya ya Kak, jatuh bangun dulu yang jelas. Jadi awalnya itu kita di tahun 2019 itu kita ngebangun startup Kak. Di tahun 2019 sebenarnya bukan di kreatif dulu, itu waktu itu tentang kesehatan mental. Oke. Jadi ide itu tuh membahas orang biasanya ke psikolog itu dianggap gangguan jiwa gitu, padahal kan enggak. Nah itu Betul. awal idenya gitu Kak. Oke. Belajar dari mahasiswa kayak tadi yang saya bilang, asal tembak aja gitu, kayak asumsi sendiri, itu tuh asumsi sendiri gitu Kak. Oke, akhirnya kayak belajar bahwa ternyata ada nih hal lain yang bisa dikembangkan untuk menjadi sebuah startup gitu ya Mas ya. Oke. Ya Kak. Jadi dari asumsi pribadi akhirnya salah perhitungan dan 1 tahun kita membangun itu ya belum ada hasilnya gitu. Jadi akhirnya berubahlah ide bisnis dari The Creative Indonesia. Terus ya kalau namanya tim itu keluar masuk udah banyak. Terus kendala-kendala juga pasti sering dihadapi seperti itu ya Mas ya. Ya, jadi mungkin ikut aja event-event ya gagal, coba lagi ya untuk tolak ukur lah. Tolak ukur di sebagai tim kita. Oh, kita tuh ukurannya udah sampai mana gitu. Kita coba tingkat kampus. Oke, lolos, naik lagi. Tingkat pemerintahan, naik terus gitu. Jadi sampai di mana titik kita sekarang gitu jadi kelihatan gitu traction kita dalam perkembangan bisnisnya. Itu sih Kak. Oke, kalau ke depannya nih Mas, The Creative Indonesia ini kan juga pastinya tentunya nggak yang awal mulanya tadi bisa antar makanan gitu ya, full akhirnya dari very food gitu kan. Kemudian juga berkembang nih istilahnya untuk membantu memanage sosial media dari para teman-teman UMKM gitu ya. Nah kalau misalnya ke depannya nih Mas, ada nggak sih mungkin apa lagi fitur lagi yang akan dikembangkan dari The Creative Indonesia gitu yang bisa diinformasikan kepada teman-teman semua? Mungkin yang dekat-dekat ini Kak, jadi layanannya sama delivery food, cuman kita lingkupnya di sekitar universitas gitu Kak, apalagi yang diutamakan yang ada asramanya. Oh oke. Wah luar biasa. Dan terakhir mungkin Mas ini ada closing statement yang bisa diinformasikan kepada teman-teman semua berkaitan juga dengan mungkin teman-teman yang pengen merintis bisnis startup seperti apa, monggo silahkan Mas Adnan. Mungkin buat teman-teman yang saat ini ngebangun startup, itu yuk coba dipercepat lagi traction-nya mungkin, jangan menyerah, karena membangun startup itu tidak instan. Mungkin kita lihat contoh ada Gojek, Tokopedia, atau startup lainnya, itu aja butuh 5-10 tahun baru bisa di titik sekarang. Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Adnan. Semoga sehat dan juga sukses selalu dan bisa mengembangkan fitur-fitur yang lain di The Creative Indonesia. Dan akhirnya saya Putri Maharani pamit, sampai ketemu lagi minggu depan. Jadi sampai jumpa. Bye-bye. Startup, make it happen.